Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elianur Awalina, NIM 234840115 dari kelas Farmasi tingkat 1A, mata kuliah Anatomi Fisiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem panca indera. Latar belakang. Manusia membutuhkan informasi berupa rangsangan dari lingkungan luar sekitar untuk dapat menjalani hidupnya dengan baik. Agar rangsangan yang berasal dari luar tubuh dapat ditangkap, dibutuhkan alat-alat tubuh tertentu yang bernama indera. Alat indera itu adalah mata, hidung, telinga atau kuping, dan lidah. Apa itu panca indera? Pengertian panca indera adalah organ akhir khusus untuk menerima rangsangan tertentu. Diperantarai oleh sistem saraf atau sensory impression, rangsangan berupa sentuhan, pengecapan, penglihatan, penciuman, dan suara. Muncul sensasi atau rasa lapar, haus, sakit, panas, dingin, bising, dan lain-lain. Organ indera adalah sel-sel tertentu yang dapat menerima stimulus dari lingkungan luar atau dari badan sendiri menjadi impuls serabut saraf. 1. Indera penglihat atau mata. Mata mempunyai reseptor khusus untuk mengenali perubahan sinar dan warna. Sesungguhnya yang disebut mata bukanlah hanya bola mata, tetapi termasuk otot-otot penggerak bola mata, kotak mata atau rongga tempat mata berada, kelopak dan bulu mata. Bagian-bagian dari mata. Alat tambahan pada mata terdiri dari alis, palpebra atau kelopak mata, bulu mata, dan aparatus lacrimalis. 1. Alis mata adalah rambut kasar yang terdapat di atas mata secara melintang dan tersusun rapi. Alis mata ini berfungsi untuk memperindah dan melindungi mata dari keringat. 2. Kelopak mata adalah bagian mata yang dapat digerakkan untuk membuka dan menutup mata. Kelopak mata ini ada bagian atas dan bagian bawah. Kelopak mata bagian atas mempunyai otot yang disebut levator palpebrae yang dapat menarik mata untuk terbuka. Sedangkan kelopak mata bawah mempunyai otot orbicularis oculi untuk menutup mata. Yang ketiga, bulu mata ialah bulu yang terletak pada ujung kelopak mata yang berfungsi untuk memperindah mata. 4. Aparatus lacrimalis adalah saluran yang mengalirkan air mata menuju konjuktiva kelopak mata atas. Air mata ini berfungsi untuk membasahi dan membersihkan bola mata. Kedipan mata pun dapat membantu penyebaran air mata. B. Bola mata. Bola mata manusia berbentuk bulat dan agak pipih dari atas ke bawah. Hal ini disebabkan oleh selama berhubungan sejak bayi, bola mata selalu tertekan oleh kelopak mata atas dan bawah. Bola mata mempunyai diameter 24 sampai 25 mm. 5/6 bagiannya terbenam dalam rongga mata dan hanya 1/6 bagian yang tampak dari luar. Bola mata dilindungi oleh pelupuk mata atas dan bawah. Untuk melihat mata dapat terbuka dan bila tidur maka akan tertutup. Bola mata ini dapat bergerak ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Gerakan ini dilakukan oleh otot mata. Bola mata ini terdiri dari 2 lengkung lingkaran. 1 lengkung lingkaran bagian depan yang disebut kornea, bersifat transparan, bening, dan tembus cahaya. Yang kedua, lengkung lingkaran bagian belakang yang disebut jaringan pengikat atau padat, tidak tembus cahaya dan berfungsi untuk penyokong bola mata yang disebut dengan sklera. Bola mata dibagi dua oleh suatu sumbu yang disebut sumbu anatomis atau anatomical axis. Bila suatu cahaya masuk ke bola mata, cahaya tersebut tidak mengikuti sumbu anatomis, melainkan mengikuti suatu sumbu yang jatuh tepat pada bintik kuning. Sumbu tersebut dinamakan sumbu penglihatan atau visual axis. Sumbu anatomis dengan sumbu penglihatan tidak berhimpitan, tapi keduanya berpotongan membentuk suatu penglihatan sebesar 1 menit dan disebut sumbu penglihatan minimal. Pada mata normal dengan sudut 1, seseorang mempunyai sudut penglihatan secara jelas. Bola mata itu adalah 1. Selaput tanduk atau kornea, yaitu selaput bening di bagian depan bola mata yang berguna untuk melewatkan cahaya yang masuk dari luar. 2. Selaput pelangi atau iris adalah bagian mata yang mengandung zat warna hitam, coklat, hijau, atau biru. 3. Anak mata atau pupil yaitu lubang pada bagian tengah iris yang berguna dalam mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk.
4. Lensa mata dapat menjadi cembung atau pipi berguna dalam mengatur pembentukan bayangan. 5. Selaput keras atau sklera, yaitu bagian terluar dari bola mata yang berguna untuk melindungi bagian dalam bola mata. 6. Selaput koroid, yaitu bagian tengah bola mata yang berupa selaput tipis. Di dalamnya terdapat banyak saluran darah berwarna coklat karena banyak mengandung zat warna atau pigmen. Selaput jala atau retina, yaitu bagian terdalam dari bola mata berguna untuk menangkap bayangan. 7. Bintik kuning, yaitu daerah yang sangat mudah menerima cahaya yang masuk. C. Dinding bola mata terdiri dari 3 lapisan, yaitu 1. Tunika fibrosa atau lapisan bagian luar adalah merupakan suatu jaringan pengikat terdiri dari 2 bagian, yaitu A. Bagian depan disebut kornea yang tembus cahaya dan B. Bagian belakang disebut sklera yang tidak tembus cahaya. Keduanya merupakan pelindung bola mata serta membentuk bola mata. 2. Tunika vaskulosa atau lapisan bagian tengah. Lapisan ini banyak mengandung pembuluh darah. Bagian belakang disebut koroid yang banyak mengandung pigmen. Ke arah depan koroid melanjutkan diri sebagai iris dan korpus ciliare yang mengandung otot polos dinamakan musculus ciliaris. Kedua ujung iris membatasi lubang yang dinamakan pupil yang berfungsi sebagai diafragma pada alat kamera untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam bola mata. 3. Tunika nervosa atau lapisan bagian dalam merupakan lapisan yang terpenting terdiri dari jaringan saraf. Di dalamnya ada reseptor penglihatan, yaitu sel batang yang berfungsi melihat senja atau gelap dan sel kerucut berfungsi untuk melihat terang atau warna. Kedua ini terletak dalam suatu lapisan yang dinamakan retina. Lapisan retina terbentang dari bagian depan tepat pada korpus ciliaris yang dinamakan otta serrata dan ke arah belakang akan keluar dari bola mata melalui papilla nervovici sebagai nervus opticus. Pada bagian retina ini ada 2 yang terpenting, yaitu bintik kuning fovea centralis dan bintik putih atau blind spot. D. Cairan bola mata. Sebab bola mata selalu mempunyai bentuk yang bulat karena di dalam bola mata berisi cairan yang selalu konstan atau tetap volumenya 7 cc. Ada 2 macam cairan, yaitu 1. Cairan yang terletak di depan lensa. Cairan ini jernih dan encer seperti air, disebut juga dengan humor aqueous atau AH, yang selama produksinya selalu konstan. Yang kedua, cairan yang terletak di belakang lensa. Cairan yang disebut corpus vitreum ini jernih tapi konsistensinya atau kepekatannya seperti agar-agar. Agar cahaya atau benda yang dilihat dapat sampai ke retina atau bintik kuning, maka cahaya tadi harus melalui kornea, humor aqueous, lensa, corpus ciliarum, bintik kuning. Instrumen tersebut harus bening dan tembus cahaya. Media yang bening tembus cahaya ini disebut media refraksi. Humor aqueous atau cairan yang terletak di depan lensa diproduksi oleh corpus ciliare, dibuang melalui kanal Opsch-Clemen. E. Saraf penglihatan atau nervus opticus. Nervus opticus dari mata kanan dan mata kiri setelah keluar dari bola mata akan saling bersilangan pada suatu tempat yang dinamakan chiasma opticus. Persilangannya bersifat partial crossing, hanya nervus opticus bagian tengah yang saling menyilang, sedangkan nervus opticus bagian tepi tidak menyilang. Dari chiasma opticus, saraf opticus atau saraf penglihatan melanjutkan diri sebagai tractus opticus. Secara anatomi fisiologi, tractus opticus berbeda dengan nervus opticus. Kalau nervus opticus, unsur-unsur sarafnya hanya berasal dari satu bola mata. Bila ini mengalami kerusakan, maka hanya satu bola mata yang mengalami kerusakan. Sedangkan tractus opticus, unsur-unsur sarafnya berasal dari kedua bola mata. Bila ini mengalami gangguan, maka kedua bola mata akan mengalami kerusakan. Tractus opticus akan berganti saraf pada corpus geniculatum atau CGL, dan CGL akan keluar suatu saraf yang menyebar berbentuk kipas yang dinamakan radiatio optical gratiolet atau ROG. ROG akan berakhir di otak pada cortex cerebri
occipitalis, area Brugmann 17, 18, 19 pada viscera calcarenea. Apabila rangsang penglihatan sampai pada pusat ini, maka kita akan sadar dengan apa yang kita lihat. Nama lain dari jalan tersebut adalah tractus geniculo-calcarina. F. Cara kerja mata. Cara kerja mata manusia sebetulnya hampir sama dengan kamera, yaitu dengan menangkap pantulan cahaya dari objek dan mengirimkan sinyal ke otak, sehingga Anda bisa melihat bentuk, warna, dan gerak. Proses melihat pada mata dimulai ketika objek atau benda memantulkan cahaya yang masuk ke mata dan diterima oleh kornea, pupil, lensa, lalu dipusatkan pada retina. Adapun cara urutan mekanisme penglihatan pada mata manusia, mulai dari masuknya cahaya hingga diterimanya sinyal penglihatan oleh otak adalah: 1. Cahaya memantulkan citra objek dan terhantar pada garis lurus menuju mata Anda. 2. Cahaya masuk melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. 3. Kornea dan lensa membelokkan atau membiaskan cahaya agar difokuskan ke retina. 4. Sel fotoreseptor pada retina mengonversikan cahaya menjadi gelombang elektrik. 5. Gelombang elektrik mengalir melalui saraf optik menuju otak. 6. Otak memproses sinyal-sinyal tersebut menjadi sebuah bayangan. 2. Indera pendengar atau telinga. Telinga merupakan sebuah organ yang mampu mendeteksi atau mengenal suara dan juga banyak berperan dalam keseimbangan dan posisi tubuh. Suara adalah bentuk energi yang bergerak melewati udara, air, atau benda lainnya dalam sebuah gelombang. Walaupun telinga yang mendeteksi suara, fungsi pengenalan dan interpretasi dilakukan di otak dan sistem saraf pusat. Rangsangan suara disampaikan ke otak melalui saraf yang menyambungkan telinga dan otak, atau nervus vestibulocochlearis. Ada 3 bagian utama dari telinga manusia, yaitu bagian telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar berfungsi menangkap getaran bunyi dan telinga tengah meneruskan getaran dari telinga luar ke telinga dalam. Reseptor yang ada pada telinga dalam akan menerima rangsang bunyi dan mengirimkannya berupa impuls ke otak untuk diolah. Bagian-bagian dari telinga. 1. Telinga luar. Telinga luar meliputi daun telinga atau vena, liang telinga atau meatus auditorius externus, dan saluran telinga luar. Bagian daun telinga berfungsi untuk membantu mengarahkan suara ke dalam liang telinga dan akhirnya menuju gendang telinga. Rancangan yang begitu kompleks pada telinga luar berfungsi untuk menangkap suara dan bagian terpenting adalah liang telinga. Saluran ini merupakan hasil susunan tulang rawan yang dilapisi kulit tipis. Di dalam saluran ini terdapat banyak kelenjar yang menghasilkan zat seperti lin yang disebut serumen atau kotoran telinga. Bagian saluran yang memproduksi sedikit serumen yang memiliki rambut. Pada ujung saluran terdapat gendang telinga yang meneruskan suara ke telinga dalam. Daun telinga manusia mempunyai bentuk yang khas, tetapi bentuk ini kurang mendukung fungsinya sebagai penangkap dan pengumpul getaran suara. Bentuk daun telinga yang sangat sesuai dengan fungsinya adalah daun telinga pada anjing dan kucing, yaitu tegak dan membentuk saluran menuju gendang telinga. 2. Bagian telinga tengah. Bagian ini merupakan rongga yang berisi udara untuk menjaga tekanan udara agar seimbang. Telinga tengah meliputi gendang telinga. 3 tulang pendengaran, yaitu martir atau malleus, menempel pada gendang telinga. Tulang landasan atau incus, kedua tulang ini terikat erat oleh ligamentum sehingga mereka bergerak sebagai satu tulang. Dan tulang sanggurdi atau stapes, yang berhubungan dengan jendela opal. Muara tuba Eustachi yang menghubungkan ke paring juga berada di telinga tengah. Getaran suara yang diterima oleh gendang telinga akan disampaikan ke tulang pendengaran. Masing-masing tulang pendengaran akan menyampaikan getaran ke tulang berikutnya. Tulang sanggurdi yang menangkap tulang terkecil di tubuh meneruskan getaran ke koklea atau rumah siput. Telinga dalam bagian ini mempunyai susunan yang rumit, terdiri dari labirin tulang dan labirin membran. Ada 5 bagian utama dari labirin membran, yaitu 1. 3 saluran setengah lingkaran, 2 ampula, 3 utriculus, 4 saculus, dan 5 koklea atau rumah siput.
Dan ini adalah gambar dari bagian-bagian telinga. Sulcus berhubungan dengan utrilulus melalui saluran sempit, 3 saluran setengah lingkaran, ampula, utriculus, dan sulculus. Merupakan organ keseimbangan dan keempatnya terdapat di dalam rongga vestibulur dari labirin tulang. Koklea mengandung organ korti untuk pendengaran. Koklea terdiri dari 3 saluran sejajar, yaitu saluran vestibulum yang berhubungan dengan jendela opal, saluran tengah dan saluran timpani yang berhubungan dengan jendela bundar, dan sakuran atau kanal yang dipisahkan satu dengan lainnya oleh membran. Di antara saluran vestibulum dengan saluran tengah terdapat membran Reissner, sedangkan di antara saluran tengah dengan saluran timpani terdapat membran basiler. Dalam saluran tengah terdapat suatu tonjolan yang dikenal sebagai membran tektorial yang paralel dengan membran basiler dan ada di sepanjang koklea. Sel sensori untuk mendengar tersebar di permukaan membran basiler dan ujungnya berhadapan dengan membran tektorial. Dasar dari sel pendengar terletak pada membran basiler dan berhubungan dengan serabut saraf yang bergabung membentuk saraf pendengar. Bagian yang peka terhadap rangsang bunyi ini disebut organ korti. B. Cara kerja telinga. Gelombang bunyi yang masuk ke dalam telinga luar menggetarkan gendang telinga. Getaran ini akan diteruskan oleh ketiga tulang dengar ke jendela opal getaran struktur koklea. Pada jendela opal diteruskan ke cairan limpa yang ada di dalam saluran vestibulum. Getaran cairan tadi akan menggerakkan membran Reissner dan menggetarkan cairan limpa dalam saluran tengah. Perpindahan getaran cairan limpa di dalam saluran tengah menggerakkan membran baser, yang dengan sendirinya akan menggetarkan cairan dalam saluran timpani. Perpindahan ini menyebabkan melebarnya membran pada jendela bundar. Getaran dengan frekuensi tertentu akan menggetarkan selaput-selaput basiler, yang akan menggerakkan sel-sel rambut ke atas dan ke bawah. Ketika rambut-rambut sel menyentuh membran tektorial, terjadilah rangsangan impuls. Getaran membran tektorial dan membran basiler akan menekan sel sensori pada organ korti dan kemudian menghasilkan impuls yang akan dikirim ke pusat pendengar di dalam otak melalui saraf pendengaran. C. Susunan dan cara kerja alat keseimbangan. Bagian dari alat vestibulum atau alat keseimbangan berupa 3 saluran setengah lingkaran yang dilengkapi dengan organ ampula atau krista dan organ keseimbangan yang ada di dalam utriculus, gland sulcus. Ujung dari setiap saluran setengah lingkaran membesar dan disebut ampula yang berisi reseptor, sedangkan pangkalnya berhubungan dengan utriculus yang menuju ke sulcus. Utriculus maupun sulcus berisi reseptor keseimbangan. Alat keseimbangan yang ada di dalam ampula terdiri dari kelompok sel saraf sensori kupula, saluran semisirkular atau saluran setengah lingkaran, peka terhadap gerakan kepala. Alat keseimbangan di dalam utriculus dan sulcus terdiri dari sekelompok sel saraf yang ujungnya berupa rambut bebas yang melekat pada otolit, yaitu butiran natrium yang memiliki rambut. Koordinat posisi kepala mengakibatkan desakan otolit pada rambut yang menimbulkan impuls yang akan dikirim ke otak. 3. Indera pengecap atau lidah. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah dikenal sebagai indera pengecap yang banyak memiliki struktur tunas pengecap. Menggunakan lidah, kita dapat membedakan bermacam-macam rasa. Lidah juga turut membantu dalam tindakan bicara. Permukaan atas lidah dengan tonjolan atau papila. Tonjolan itu dapat dikelompokkan menjadi 3 macam bentuk, yaitu bentuk benang, bentuk dataran yang dikelilingi parit-parit, dan bentuk jamur. Tunas pengecap terdapat pada parit-parit papila bentuk dataran, di bagian samping dari papila berbentuk jamur, dan di permukaan papila berbentuk benang. A. Bagian-bagian dari lidah. Sebagian besar lidah tersusun atas otot rangka yang terletak pada tulang hyoideus, tulang rahang bawah, dan processus styloideus di tulang pelipis. Terdapat 2 jenis otot pada lidah, yaitu otot ekstrinsik dan intrinsik.
Lidah memiliki permukaan yang kasar karena adanya tonjolan yang disebut papila. Terdapat 3 jenis papila, yaitu 1. Papila filiformis berbentuk seperti benang halus, 2. Papila circumvallata berbentuk bulat tersusun seperti huruf V di belakang lidah, 3. Papila fungiformis berbentuk seperti jamur. Tunas pengecap adalah bagian pengecap yang ada di pinggir papila, terdiri dari 2 sel, yaitu sel penyokong dan sel pengecap. Sel pengecap berfungsi sebagai reseptor, sedangkan sel penyokong berfungsi untuk menopang. Bagian-bagian lidah. 1. Bagian depan lidah fungsinya untuk mengecap rasa manis. 2. Bagian pinggir lidah fungsinya untuk mengecap rasa asin dan asam. 3. Bagian belakang atau pangkal fungsinya untuk mengecap rasa pahit. Lidah memiliki kelenjar ludah yang menghasilkan air ludah dan enzim amilase atau petialin. Enzim ini berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula. Letak kelenjar ludah, yaitu kelenjar ludah atas terdapat di belakang telinga, dan kelenjar ludah bawah terdapat di bagian bawah lidah. B. Cara kerja lidah. Makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Oleh saraf pengecap, rangsangan rasa ini diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Selanjutnya, otak menanggapi rangsang tersebut sehingga kita dapat merasakan rasa suatu jenis makanan atau minuman. 4. Indera pembau atau hidung. Saat manusia baru lahir, indera penciumannya lebih kuat dari manusia dewasa. Karena dengan indera ini bayi dapat mengenali ibunya. Indera penciuman manusia dapat mendeteksi 2000 sampai 4000 bau yang berbeda. Indera pembau manusia berupa kemoreseptor yang terdapat di permukaan dalam hidung, yaitu pada lapisan lendir bagian atas. Reseptor pencium tidak bergerombol seperti tunas pengecap. A. Bagian-bagian hidung. Hidung manusia dibagi menjadi 2 bagian rongga yang sama besar yang disebut dengan nostril. Dinding pemisah disebut dengan septum. Septum terbuat dari tulang yang sangat tipis. Rongga hidung dilapisi dengan rambut dan membran yang mensekresi lendir lengket. Bagian-bagian hidung. 1. Rongga hidung atau nasal cavity berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar ke tenggorokan menuju paru-paru. Rongga hidung ini dihubungkan dengan bagian belakang tenggorokan. Rongga hidung dipisahkan oleh langit-langit mulut kita yang disebut dengan palate. Di rongga hidung bagian atas terdapat sel-sel reseptor atau ujung-ujung saraf pembau. Ujung-ujung saraf pembau ini timbul bersama dengan rambut-rambut halus pada selaput lendir yang berada di dalam rongga hidung bagian atas dapat membau dengan baik. 2. Mucous membran berfungsi menghangatkan udara dan melembabkannya. Bagian ini membuat mukus atau lendir atau ingus yang berguna untuk menangkap debu, bakteri, dan partikel-partikel kecil lainnya yang dapat merusak paru-paru. B. Cara kerja hidung. Indera penciuman mendeteksi zat yang melepaskan molekul-molekul di udara. Di atap rongga hidung terdapat olfactory epithelium yang sangat sensitif terhadap molekul-molekul bau. Karena pada bagian ini ada bagian pendeteksi bau atau smell receptor. Reseptor ini jumlahnya sangat banyak, ada sekitar 10 juta. Ketika partikel bau tertangkap oleh reseptor, sinyal akan dikirim ke the olfactory bulb melalui saraf olfactory. Bagian inilah yang mengirim sinyal ke otak dan kemudian diproses oleh otak. Bau apakah yang telah tercium oleh hidung kita? Apakah itu harumnya bau sate padang atau menyengatnya bau selokan? Kesimpulan, mata mempunyai reseptor khusus untuk mengenali perubahan sinar dan warna. Sesungguhnya yang disebut mata bukanlah hanya bola mata, tetapi termasuk otot-otot penggerak bola mata, kotak mata, kelopak, dan bulu mata. Cara kerja mata manusia pada dasarnya sama dengan cara kerja kamera, kecuali cara mengubah fokus lensa. Ada berbagai macam kelainan pada mata seperti presbiopi, hipermetropi, miopi, astigmatisme, katarak, imerelophi, seroftalmi, keratomealasi, dan lain sebagainya. Telinga mempunyai reseptor khusus untuk mengenali getaran bunyi dan untuk keseimbangan tubuh. Ada 3 bagian utama dari telinga manusia, yaitu
bagian telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Ada berbagai kelainan pada telinga seperti tuli, congek, otitis eksterna, perikondritis, eksim, cedera, tumor, kanker, dan lain sebagainya. Lidah mempunyai reseptor khusus yang berkaitan dengan rangsangan kimia. Permukaan lidah dilapisi dengan lapisan epitelium yang banyak mengandung kelenjar lendir dan reseptor pengecap berupa tunas pengecap. Lidah berfungsi sebagai pengecap rasa dan sebagai pembantu dalam tindakan berbicara. Kelainan yang ada pada lidah yaitu oral kandidosis, atrofik glossitis, geografik tongu, fisuret tongu, glossovirosis, dan lain sebagainya. Indera pembau berupa kemoreseptor yang terdapat di permukaan dalam hidung, yaitu pada lapisan lendir bagian atas. Kelainan-kelainan yang ada pada hidung yaitu angiofibroma juvenil, papiloma juvenil, rinitis alergika, sinusitis, salesma, dan influenza, anosmia, dan lain sebagainya. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.